Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanatul Komariah, NIM E2018-2104. Di sini saya akan menanggapi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan ekonomi dua sektor. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama ialah pengertian perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri perekonomian dua sektor. Yang ketiga, alur pendapatan perekonomian dua sektor. Yang keempat, rumus keseimbangan ekonomi dua sektor. Yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang keenam, fungsi konsumsi dan tabungan dalam konvensional. Yang ketujuh, fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam. Yang kedelapan, hipotesis pendapatan mutlak. Dan yang terakhir, fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Di sini saya akan memaparkan poin pertama, di mana perekonomian tertutup ialah perekonomian yang berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Perekonomian tertutup ialah tidak mengendalikan impor dan ekspor sehingga terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Maksudnya, di mana suatu negara dalam perekonomiannya dia tidak mengendalikan impor untuk memenuhi kekurangan produksi dan juga tidak mengendalikan ekspor ketika ia kelebihan produksi. Di mana suatu negara itu dalam perekonomiannya ia memproduksi sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan tanpa kebijakan pemerintah, di mana pemerintah ini tidak ikut campur tangan dengan perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah itu tidak mengatur apa yang diinstruksi oleh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah itu tidak memberikan subsidi kepada masyarakat, artinya di mana rakyat memproduksi seperti beras, gula, baju rumah, dan lain-lain, pemerintah tidak mengatur tanpa mekanisme yang terjadi. Dan yang terakhir, pemerintah tidak mengambil pajak kepada rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Yang kedua, ciri-ciri perekonomian dua sektor di sini sudah jelas ya. Dan yang ketiga, alur pendapatan perekonomian dua sektor, di mana RTK ke RTP menjual faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja. Dan yang kedua, RTK ke RTP memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Yang ketiga, RTK ke RTP pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa. Dan yang terakhir, RTK ke RTP menjual barang dan jasa. Dan selanjutnya, rumus keseimbangan ekonomi dua sektor dan fungsi konsumsi dan tabungan di sini sudah jelas juga. Dan selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan dalam konvensional di sini dibagi menjadi dua, Franco Modigliani dan Milton Friedman. Dan selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan dalam Islam. Menurut pendapatan Fahim Khan, konsumsi yang dilakukan untuk kebutuhan sendiri, for self, yang dilambungkan dengan notasi E1 dan untuk jalan menuju keridhaan Allah yang dinotasikan dengan E2. Dan selanjutnya, hipotesis pendapatan mutlak. Hipotesis ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi pada periode tersebut. Dan yang terakhir, fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan dari fungsi investasi konvensional yaitu fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Baik, di sini sudah saya paparkan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.